Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan daring. Baiklah, saya Edi Putra hari ini akan mempresentasikan hasil makalah kami, itu makalah dalam mata kuliah Statistik Pendidikan berjudul Hipotesis Komparatif yang diampu oleh dosen Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Baiklah, berbicara masalah statistik pendidikan, kita ini tidak lepas dari yang namanya angka-angka. Ya, yang namanya angka-angka. Angka-angka ini merupakan sangat keterkaitan dengan manusia. Belum kita lahir lagi, angka itu sudah mengejar kita. Seperti halnya dalam kandungan ibu kita, maka umur kita ini tetap dipertanyakan. Dipertanyakan berapakah usia kita, berapakah umur kandungan kita, itu dipertanyakan. Dipertanyakan berapa usia kandungannya, 2 bulan kah, 3 bulan kah. Maka angka ini sangat akurat sekali dengan manusia. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, angka ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting sekali, yaitu namanya itu statistik. Nabi Muhammad SAW sudah melakukan pendataan statistik. Contohnya di dalam perangan Badar. Dalam perang Badar itu pasukan Muslim berjumlah 313 orang. Pasukan Muslim, pasukan orang kafir berjumlah 1000 orang. Dari mana mereka mendata? Maka perlu ada orang yang meneliti pendataan ini. Begitu juga dalam perang Uhud, orang Islam berjumlah cuma 1000 orang. Sementara orang kafir berjumlah 10.000 orang. Ini merupakan tim data juga. Maka dalam kehidupan manusia ini, tim data itu sangat penting sekali. Statistik itu sangat penting sekali. Maka dari hari ini kita belajar tentang statistik pendidikan, tentang hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Jadi hipotesis komparatif ini merupakan anggapan perbedaan itu, ungkapan perbedaan, perbandingan. Sebagai contohnya, berapa orang yang pegawai pendidikan yang ke sekolah menggunakan kendaraan dinas, berapa orang yang tidak menggunakan kendaraan dinas. Ini merupakan perbandingan. Begitu juga dalam kehidupan pendidikan sekolah, bagaimana berapa jumlah anak-anak yang nilainya maksimal, berapa pula nilai anak yang tidak maksimal, maka itu diperbandingkan semua nilai-nilai anak yang dicapainya. Inilah hipotesis komparatif ini. Apa yang dimaksud dengan hipotesis komparatif ini? Merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Jenis penelitian yang menggunakan hipotesis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan dan dihadapi dua objek penelitian. Apa itu penelitian komparatif dan contohnya? Jadi begitulah hipotesis komparatif ini berlaku dalam bidang yaitu perbandingan suatu variabel itu. Maka adanya perbandingan itu, maka ini merupakan dasar bagi kita mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam dunia statistik pendidikan, kita tentu memilih yang arah yang lebih baik. Inilah tujuan kita melakukan pendidikan, menuju arah yang lebih baik. Yang dari tadinya anak itu tidak bisa apa-apa, dia bisa berbuat apa-apa. Yang darinya tidaknya sifatnya lemah, jadi sifat berani. Yang tadinya pengetahuannya sedikit, menjadi pengetahuannya. Inilah hipotesis komparatif statistik pendidikan yang perlu kita pelajari. Agar apa? Agar pengalaman kita ini terus
bertambah. Karena di zaman modern ini kita harus tidak terlepas dari angka. Kita harus bisa membandingkan perbedaan. Apalagi dalam keadaan suasana agama yang seperti sekarang ini, maka perlu kita untuk mempelajari hipotesis komparatif ini dalam mata kuliah statistik pendidikan. Maka dari itu, untuk mendapatkan nilai yang maksimal, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.